pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online dari edubisnis.net ya. Masih tentang temanya 7 Steps to Financial Freedom. Dan di dalam modul pertama ini kita bicara mengenai bagaimana membangun financial abundance mindset ya, mindset keberlimpahan. Keyakinan akan keberlimpahan rezeki. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas 3 komponen kunci ketika kita mau menjadi orang-orang yang lebih positif mindset-nya. Yakni kita harus punya optimisme atau keyakinan, dan yang kedua kita harus punya daya resiliensi ya, ketangguhan mental, dan yang ketiga kita juga harus punya kreativitas ya, panjang akal. Ya, karena kalau mau mengubah nasib itu memang harus panjang akalnya Bapak Ibu-Ibu ya. Tidak mungkin kita bisa mengubah nasib menjadi lebih makmur, ya, lebih sejahtera, kalau akalnya itu pendek ya, atau tulalit gitu ya. Jadi kreativitasnya nyungsep. Itu tidak akan pernah berhasil. Nah, bagaimana pertanyaannya caranya, bagaimana kita kemudian membangun satu sikap supaya 3 hal tadi bisa terinstall dalam tubuh kita. Ya. Bisa Anda lihat di screen di berikutnya ini ya. Saya akan menceritakan 3 ritual yang terbukti secara saintifik, secara ilmiah ya, memberikan impact positif yang signifikan terhadap daya optimisme, resiliensi, dan kreativitas. Ya, jadi sebentar lagi saya akan mencoba membentangkan 3 hal yang harus kita lakukan supaya resiliensi, kreativitas kita, dan juga optimisme kita meningkat. Jadi dalam video sebelumnya saya justru mengatakan hal-hal yang harus kita hindari ya. Misalnya Anda harus lebih mengurangi jam nonton berita-berita yang negatif, atau informasi-informasi di sosial media yang negatif. Ya, atau Anda harus lebih mengurangi berinteraksi dengan orang-orang yang suka komplain ya. Komplain ini, komplain itu, komplain ini, komplain itu. Atau bahkan Andanya sendiri ya, Andanya sendiri harus mengurangi ritual untuk komplain ya, mengeluh, fokus pada kesulitan, fokus pada problem. Itu sesuatu yang harus kita hindari. Ya, jadi itu beberapa hal yang justru harus kita hindari. You cannot do this ya. Jadi kalau bisa jangan ya, do not do this kind of activities ya. Jadi jangan sering-sering nonton televisi yang isinya negatif ya. Jangan juga sering komplain, dan juga jangan sering bergaul dengan orang-orang yang suka komplain, dan jangan terlalu fokus pada sesuatu yang negatif ya, mikirnya kesulitan, problem. Hal-hal seperti itu justru harus kita hindari, harus kita reduce, ya, supaya resiliensi kita meningkat. Karena kalau Anda sering melakukan hal-hal seperti itu, tadi resiliensi Anda akan drop, akan nyungsep. Nah, setelah kita bentangkan beberapa hal yang harus kita hindari, di dalam video ini saya akan menceritakan 3 hal yang justru harus kita kembangkan, harus kita tumbuhkan. Ritual-ritual yang harus kita lakoni dengan sepenuh hati, dengan istiqomah. Nah, mari coba kita bedah ya, satu demi satu ya. Di dalam screen yang di depan Anda ini ya, ritual yang pertama adalah ini ya, bisa Anda baca ya, rajin bersyukur, atau the power of gratitude. Ya, ini sesuatu ritual yang sederhana, yang sangat simple, tapi sangat powerful. Ya. Riset ilmiah again and again membuktikan bahwa orang yang rajin bersyukur itu ternyata surprisingly menjadi lebih tangguh daya tahan mentalnya, lebih resilient, dan lebih happy jiwanya, Bapak Ibu-Ibu. Dan karena lebih happy, mereka menjadi orang-orang yang lebih produktif. Ya. Dan satu lagi ya, sebuah riset menemukan bahwa orang yang rajin bersyukur itu makin jarang kena penyakit. Ya. Jadi penelitinya mengatakan bahwa kenapa seperti itu, karena bersyukur itu membuat otak Anda mengeluarkan zat endorfin. Dan ketika mengeluarkan zat endorfin, daya imunitas Anda itu menjadi lebih mekar, sehingga Anda makin jarang kena penyakit ya. Anda akan jarang kena flu atau pusing gitu ya, atau bete atau galau, karena Anda rajin bersyukur ya, mengeluarkan zat endorfin. Nah, ritual bersyukur ini ada sebuah penemuan yang menarik ya, namanya gratitude diary ya. Dalam riset, dalam eksperimen itu, si para respondennya diminta untuk menuliskan 3 hal yang dia syukuri di hari itu. Jadi respondennya tiap malam sebelum tidur ya, atau mungkin jam 8 malam, dia suruh merenung sejenak, membayangkan 3 hal positif yang terjadi di hari itu. Ya, entah dia ketemu teman lamanya, atau kemudian di siang itu dia ketemu dengan klien, atau pada hari pagi itu dia mendapatkan order bisnis yang melimpah,
ya any kind, atau ketemu dengan anaknya, ya makan siang bersama anaknya, ya hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh, tapi yang layak disyukuri. Nah, respondennya menuliskan itu, ya tiap hari selama 30 hari. Nah, setelah 6 bulan kemudian dilacak oleh penelitinya. Ternyata emang orang-orang yang rajin menuliskan diary seperti itu, membayangkan diary seperti itu, menjadi lebih happy hidupnya. Dan menjadi lebih resilient hidupnya ketika menghadapi tantangan hidup. Ya. Dan saya sendiri terserang melakukan itu ya. Saya sudah berapa bulan terakhir ini melakukan ritual seperti itu. Saya melakukannya habis sholat maghrib ya. Kebetulan di dekat rumah saya itu ada masjid. Jadi saya sholat maghrib berjamaah di masjid itu, dan kemudian setelah sholat maghrib saya merenung sejenak di masjid itu. Dan kemudian saya membayangkan 3 hal yang saya syukuri di hari itu, sejak pagi sampai sore itu. Ya, misalnya ini saya syuting ya. Nanti ketika saya sholat maghrib sore-sore ya, petang hari saya bersyukur bahwa saya hari ini sudah bisa syuting. Ya, atau tadi pagi saya makan sarapan enak ya, lauknya maknyus gitu ya. Itu saya syukuri ya, ketika saya selepas sholat maghrib saya merenung 3 hal yang saya syukuri dari hari ini apa ya? Ya tadi saya makan enak, sarapan enak, dan yang kedua nih saya bisa syuting. Yang ketiga mungkin nanti sore ya, ketemu lagi ya. Ritual seperti itu selalu saya lakukan ya ketika saya ada di rumah dan sholat maghrib di masjid ya. Jadi somehow memang saya merasa lebih nyaman ya, lebih indah, lebih tentram hidupnya. Lebih banyak bersyukur. Ya. Penelitian mengatakan never underestimate the power of gratitude, ya, sesuatu yang sangat sederhana. Ya. Kalau Anda seorang muslim, Anda punya kesempatan 5 kali ya, 1 hari untuk bersyukur. Tapi kalau bisa, luangkan 1 waktu saja, ya, di mana Anda merenung dengan sungguh-sungguh, menghayati dengan sungguh-sungguh rasa syukur Anda. Mungkin bisa seperti saya ya, tadi selepas habis maghrib, atau mungkin Anda setelah pulang kantor ya, sebelum tidur, ya, Anda sholat isya, setelah sholat isya merenung. Sebentar, ya, cuma 1 menit atau 2 menit ya. Itu selayaknya Anda lakukan itu, ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda punya waktu ya, atau mungkin subuh. Ya, ketika Anda subuh, Anda bersyukur atas apa yang Anda lalui di hari sebelumnya, atau 1 minggu sebelumnya, atau bahkan 1 tahun sebelumnya. Saya biasanya membagi rasa bersyukur saya itu menjadi dua tema. Yang pertama, rasa syukur terhadap hal-hal yang besar ya. Saya masih bisa melihat Anda, ya Anda masih bisa melihat saya. Saya masih punya nafas. Ya, saya masih punya keluarga gitu ya. Itu satu rasa syukur yang grand gitu ya, grand idea. Saya masih punya pekerjaan, ya. Itu tetap harus kita syukuri ya, terus menerus. Jangan taken for granted ya. Seringkali kita taken for granted ya. Kita kadang-kadang karena nafas ini sudah terbiasa, jadi lupa bahwa nafas ini juga sesuatu yang sangat layak kita syukuri ya. Nah, kita harus meluangkan waktu juga untuk dengan sungguh-sungguh menghayati rasa syukur akan hal-hal yang grand itu, yang besar itu. Itu saya sebut grand idea. Bersyukur terhadap hal-hal yang besar. Nafas, bisa melihat kesehatan, ya, punya rumah, punya pekerjaan, punya keluarga, punya istri yang salehah gitu ya. Kalau perlu Anda, ini Mas ya, Bapak, terutama Bapak ya, someday Anda harus bersyukur bahwa Anda punya istri yang Anda alami sekarang ya, sampai menangis gitu ya. Saya kadang-kadang bersyukurnya sampai menangis gitu ya. Jadi bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Sang Ilahi gitu. Nah itu grand Mas. Tapi yang tidak kalah penting, saya tadi mengatakan small ideas. Jadi saya juga selalu meluangkan waktu ya, selepas maghrib untuk bersyukur atas hal-hal yang kecil, yang simple ya. Sarapan enak, bisa syuting seperti ini, bisa nulis di blog gitu ya. Sesuatu yang everyday, ya rutin. Nah, penelitian mengatakan ya, berbagai riset menunjukkan bahwa orang yang rajin bersyukur itu bisa meningkatkan daya resiliensi, Mas, Bapak, Ibu, ya. Bahkan orang-orang yang rajin bersyukur itu juga jarang stres, karena jiwanya bahagia. Ya. Dan bahagia itu kunci kemakmuran. Ya. Anda harus bahagia dulu, baru bisa melakukan perubahan nasib. Kalau Anda mau berubah nasib dengan galau, dengan stres, dengan sedih, dengan prihatin, dengan ragu, itu biasanya tidak akan berhasil, Mas. Anda harus mengubah nasib Anda supaya menjadi orang yang tajir gitu ya, dengan jiwa yang bahagia. Oke. Itu yang pertama, Mas, Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua bisa Anda lihat nih ya, di depan Anda ini.
yakni ritual olahraga ya, do exercise regularly ya, olahraga secara rutin ya. Ini gambarnya indah ya, naik sepeda di pegunungan luar biasa ya, sudah olahraganya keren dan di alam terbuka. Itu keuntungannya double. Ya. Nah, kenapa olahraga ini penting ya? Ini saya sudah menulis beberapa kali di blog saya. Karena gini Bapak Ibu, ternyata olahraga itu tidak hanya membuat tubuh kita sehat, itu kita sudah paham sejak lama. Tapi yang mengejutkan riset-riset terakhir ya, terkini menunjukkan bahwa dengan rajin berolahraga, Anda juga menjadi makin tangguh menjaga motivasi Anda. Ya. Jadi surprisingly orang-orang yang rajin olahraga itu motivasinya juga terus terpelihara Mas, Bapak Ibu ya. Daya resiliensinya lebih terpelihara, tidak mudah menyerah terhadap keadaan. Itu luar biasa itu. Ya. Jadi ternyata kalau Anda mau motivasi Anda terjaga, Anda mau supaya motivasi Anda terus menyala-nyala, Anda ingin selalu optimis melihat hidup, tidak usah ikut seminar motivasi, tidak usah membaca buku motivasi gitu ya. Tapi cukup olahraga. Olahraganya apa? Ini penting ya. Olahraganya bebas ya, tapi yang penting minimal ya 15 menit. Dan kalau bisa 5 kali seminggu. Ahli kesehatan mengatakan lebih bagus olahraga itu pendek tapi rutin, ya 15 menit tapi 5 kali seminggu. Daripada 1 jam atau 2 jam tapi cuman weekend, ya akhir minggu doang, itu kurang pas. Lebih baik pendek 15 menit tapi 5 kali seminggu. Ya. Dan jangan khawatir kalau Anda tidak punya waktu untuk olahraga, yang penting bergerak Bapak Ibu. Kalau kantor Anda ada tangganya, ya misalnya 5 lantai atau 10 lantai, ya Anda tiap siang luangkan waktu 10 menit saja ya, atau 15 menit untuk naik tangga ya, 3 lantai mungkin bolak-balik itu sudah cukup untuk membuat Anda bergerak. Ya. Kenapa? Karena bergerak itu membuat otak Anda menjadi mekar. Banyak orang mengeluh ya, kenapa saya kok suka bete gitu ya, jumut, ya galau. Karena Anda jarang bergerak Mas, Bapak Ibu ya. Mungkin Anda cuma duduk di meja berjam-jam, ya, jarang bergerak sehingga otak Anda, sel-sel otak Anda nyungsep, ya, itu dangerous itu, very dangerous, ya. Jadi itu ya, tolong Anda luangkan waktu untuk bisa olahraga. Ya. Nah nanti di dalam video yang ke-6 ya, modul ke-6 saya akan cerita bagaimana bisa membangun habit olahraga, habit bersyukur. Jadi ada metodenya ya, ada triknya untuk bisa membangun habit yang baik. Bagaimana how to build good habit. Itu kita akan bahas di dalam modul ke-6 ya, mengenai produktivitas. Jadi itu ya, Bapak Ibu ya, kiat yang kedua ya. Jadi rajin olahraga, rajin bergerak, move your body ya. Entah renang, entah naik sepeda, entah jogging, entah treadmill, ya, entah futsal gitu ya, atau yoga, any kind. Ya. Yang penting bergerak, karena dengan bergerak otak Anda menjadi lebih sumringah. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.